yang kelima Mitra Musim. Insya Allah kita akan bahas selengkapnya dan kita sudah bersama ada founder Tibun Nabawi Holistic Care, ada Ustadz Ahmad Nidom ya. Kali ini insya Allah kita akan membahas part yang kelima, jengkel melemahkan paru-paru. Tapi kita sapa dulu, terlebih dahulu ada Ustadz Ahmad Nidom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengaran apa mic-nya? Nggih. Sudah nggih? Nggih, Ustaz, alhamdulillah nggih. Sedikit rewel tadi Ustaz. Karena suhu yang panas kayaknya Ustaz. Kena El Nino Godzilla Ustaz. Nggih, assalamualaikum Ustaz. Itu. Nggih, alhamdulillah nggih. Sehat kabarnya Ustaz di malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nggih. Kali ini kita coba trial Ustaz, combine TikTok dua TikTok Ustaz ya. Akunnya Ustaz di Bunda Holistic Care sama di Radio Suara Muslim. Kita mau bahas Ustaz ini bagian yang kelima, jengkel ternyata melemahkan paru-paru. Kalau kemarin kan sudah apa Ustaz ya? Kalau kemarin itu kalau kemarin itu kan paranoid ya, ketakutan. Paranoid, nah, itu ginjalnya nggih. Itu efeknya ke ginjal. Sekarang kita masalah jengkel, kecewa, sedih yang berlebihan. Nah, itu efeknya ke paru-paru, ke paru-paru, ke paru-paru. Nggih itu. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kesehatan Tibun Nabawi, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in. Semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya. Yang kedua kalinya adalah kami doa bagi mitra muslim yang sekarang diuji Allah dengan kesehatan sakit nggih, moga lekas sembuh, diangkat penyakitnya dan diberikan sehat walafiat seperti sedia kala. Amin rabbal alamin. Yang ketiga kalinya adalah bagi mitra muslim yang sekarang diuji Allah dengan rezeki, kami doakan moga-moga dimudahkan semua urusannya, diberikan rezeki yang halal barokah serta melimpah ruah supaya bisa berobat, supaya lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi pada kita sudah masuk yang kelima. Jadi kalau kita sedikit mengulas materi yang sebelumnya, jadi kalau hati itu, kalau kita sering cemas, khawatir, itu efeknya adalah ke hati, organ hati. Jadi kalau yang jantung itu, kalau berhubungan dengan jantung itu adalah marah. Jadi marah yang berlebihan itu efeknya ke jantung. Jadi itu nanti adalah menurunkan imunitas tubuh kita. Yang minggu kemarin kita bahas tentang paranoid ya. Jadi ketakutan yang berlebihan, nah itu malah merusak ginjalnya. Ya, sekarang kita menginjak pada paru-paru. Jadi pada paru-paru ini berhubungan dengan jengkel, kecewa, dan sedih. Jadi mitra muslim yang sekarang yang sering sering marah, sering jengkel, kecewa, terus sedih yang dipendam, itu efek jangkanya adalah biasanya kena paru-paru. Jadi makanya efek awalnya biasanya sesak Mas Dani, sesak. Jadi kalau itu sering dilakukan terus menerus, ya itu nanti efeknya adalah menjadikan paru-paru kita semakin bermasalah. Jadi nanti efeknya apa? Terjadilah kanker. Jadi kanker kanker paru-paru, TBC, penyakit eksim. Jadi yang sakit eksim itu yang gatal-gatal di kulit itu, terus juga asma, tumor, sinusitis. Jadi orang-orang yang kena sinusitis itu juga, terus rematik terus malaria, demam berdarah, prostat. Nah, prostat untuk laki-laki, usus buntu dan sebagainya. Jadi itu efek-efeknya. Jadi mitra muslim yang sekarang punya sifat yang tadi itu jengkel, kecewa dan sebagainya, itu mulai sekarang dihilangkan perlahan-lahan. Jadi kalau dulu nggak tahu ilmunya, sekarang udah tahu ilmunya. Jadi sekarang kita wajib untuk lebih bersabar. Apakah jengkel, kecewa boleh, jengkel boleh, kecewa boleh, tapi tidak boleh berlarut-larut. Jadi kalau segala sesuatu yang dilakukan secara berlebih-lebihan, itu efeknya adalah membangkitkan yang namanya hormon kortisol. Jadi kalau hormon kortisol itu pada sesi sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa kalau kita sering marah, mangkel, dendam, sebagainya, penyakit hati itu nanti efeknya adalah membangkitkan namanya hormon kortisol. Jadi hormon kortisol itu letaknya di atasnya ginjal, dinamanya
kelenjar adrenal, dia dilepaskan pada saat kita stres, marah, was-was, iri, dengki dan sebagainya itu berlebihan. Efeknya apa? Kalau kita sering hormon kortisol itu muncul, yang terjadi adalah tekanan darah tinggi, tekanan darah tinggi sama kadar gula tinggi. Jadi apa efeknya kalau kita sering emosian, kalau kita sering memendang masalah tadi itu penyakit hati, efeknya adalah kortisol tadi meningkat, jadi hormon stres menjadi berlebih. Yang kedua adalah biasanya sarafnya tegang, Mas Dani, jadi sarafnya tegang, terus detak jantung dan tekanan darahnya tinggi juga. Apa efeknya pada sel? Jadi kalau efek pada sel adalah adanya peradangan, jadi peradangan pada tubuh kita. Jadi kalau misalkan di tubuh kita kok ada benjol-benjolnya, bisa jadi itu adalah efek dari penyakit hati, marah, mangkel, iri, dengki, dendam, ketakutan yang berlebihan, terus jengkel, kecewa, itu bisa jadi. Jadi peradangan tersebut. Jadi makanya kalau di Tibun Nabawi itu kita melihat penyakit dari dua sisi, dari segi fisik dan segi psikologisnya. Jadi kalau dari segi fisiknya, apakah peradangan itu ada penyebab pola makannya, apakah sudah benar apa enggak? Kalau misalkan pola makannya sudah benar, kita menginjak pada selanjutnya adalah bisa jadi adalah faktor psikisnya, faktor kejiwaannya. Yang selanjutnya apa? Dampak pada selnya adalah biasanya terjadi ada radikal bebas. Radikal bebas itu adalah sel tunggal yang itu bisa merusak tubuh kita dan itu bisa nempel-nempel di tubuh kita, di pembuluh dan sebagainya. Jadi kalau itu sering kebanyakan radikal bebas, yang terjadi adalah tubuh kita mudah cepat rusak, jadi mudah cepat penyakit hinggap di dalam tubuh kita. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah melemahkan sistem imun tubuh kita. Jadi nanti efeknya adalah cepat lelah, sering sakit, penuaan lebih cepat, resiko penyakit kronis lebih meningkat. Ya, itu dulu Mas Dani. Oke, baik. Jadi melemahkan ya Mitra Musim ketika kita sering marah, atau yang malam hari ini kita bahas penyakit hati. Bagian yang kelima, jengkel, itu melemahkan paru-paru. Biasanya kalau emosi Ustadz ya, apalagi juga emosinya itu sampai ke ubun-ubun atau sampai ke puncak, biasanya ada rasa detak jantung itu sesak gitu. Jadi sesak. Makanya kalau sesak pun kalau kita sesak pun ada banyak faktor Mas Dani. Jadi makanya kan gini ya, penyakit kadang-kadang gini, kita nggak bisa melihat penyakit itu sesak gitu ya langsung divonis paru-paru. Belum tentu juga, bisa jadi karena jantung Mas Dani. Itu juga bisa seperti itu. Jadi kalau jantung bengkak itu dada sesak. Terus juga sama kalau orang-orang yang orang-orang yang gagal ginjal, dadanya sesak juga. Terus juga orang-orang yang asam lambungnya naik, sesak. Jadi makanya kalau kita di Tibun Nabawi harus tahu dulu triggernya apa, penyebabnya dulu apa. Jadi baru nanti bisa diobati. Jadi nggak bisa langsung sesak obatnya ini gitu, enggak. Jadi kita harus tahu dulu triggernya apa, penyebab utamanya apa, nanti baru kita obati. Jadi tekniknya seperti itu. Iya. Kalau bicara marah kan Ustadz, biasanya kan ada faktor-faktor pemicu Ustadz ya. Nah, bagaimana cara agar kita itu bisa mengelola emosi? Kalau istilah Ustadz tadi, kalau misalkan marah itu masih elegan begitu Ustadz, nggak terlalu meledak-ledak atau gimana gitu Ustadz? Jadi kalau segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Orang marah itu wajar, itu manusiawi. Jadi kita nggak bisa, jadi malah justru orang nggak marah itu malah kita curiga. Aneh berarti. Tapi menahan marah pun juga sakit. Ya, jadi angkanya kan serba dilema kayak kalau kita marah itu, kalau kita sering marah-marah, itu nanti efeknya itu jadi orang yang dengarkan itu juga kupingnya panas kan, itu kan makanya kan saya ngomong toksik gitu ya, racun itu tidak berubah hanya makanan. Dalam keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang sering terjadi pertengkaran, itu menjadi toksik juga, itu menjadi menjadi racun juga gitu kan. Jadi makanya kalau orang-orang marah boleh marah, tapi jangan keseringan. Jadi marah makanya kalau di Al-Qur'an kan disebutkan kalau kita marah maksimal cuma 3 hari aja kan, jangan lebih dari itu gitu kan. Boleh marah boleh, tapi pada saat marah itu sesaat aja, nanti kita bermuhasabah diri kenapa seperti itu. Makanya kalau mitra muslim ya, kadang-kadang gini Mas Dani, banyak orang yang terjebak pada perilaku Jadi banyak orang yang sudah tua tapi sering marah. Ada nggak? Jadi ada yang istilahnya itu childish ya, kekanak-kanakan. Ada orang yang sudah tua tapi terjebak pada tubuh anak-anak. Jadi karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, jadi
dia menghadapi semua masalah dengan cara apa? Marah. Apa ini masuk dalam kategori lansia, Ustaz? Bukan nggih, bukan. Sebenarnya gini nggih, perbuatan kita dari kita mulai itu sebenarnya kan darinya. Jadi perbuatan yang jelek dan itu dilakukan terus-menerus itu menjadi habit. Oke. Jadi sebenarnya kan kalau lansia iya, tapi karena biasanya lansia itu ya bisa jadi, tapi biasanya juga faktor biasanya orang-orang yang tidak bisa meredam marahnya dari muda, lost kontrol terus, dilos terus, akhirnya setiap kali tidak cocok dikit marah, nggak cocok dikit marah, kan banyak kan kita ketemu di rumah. Jadi itu tipe orang-orang yang memang secara emosinya dia tidak bisa menyelesaikan masalah secara lisan. Makanya kalau pada saat kita menghadapi masalah, paling gampang adalah kita tidak usah menyalahkan keadaan. Misalkan kita diuji suatu awal dengan harta kita, dengan anak-anak kita, dengan suami istri kita. Yang paling gampang adalah kita bermuhasabah diri, introspeksi diri. Apakah ada yang salah dalam tubuh kita? Kalau misalkan itu ada yang salah dalam tubuh kita perbaiki. Yang jadi masalah biasanya orang-orang itu tidak mau introspeksi. Kalau bahasa Jawanya tidak mau ngraito jitoke. Yang paling mudah adalah menyalahkan orang lain. Nah itu nanti kalau orang-orang yang seperti itu biasanya nanti penyakitnya apa? Penyakitnya biasanya diabetes. Orang-orang diabetes itu biasanya karakternya kalau ngomong tidak mau kalah, merasa benar sendiri. Nah itu tipe orang-orang seperti itu. Jadi karakternya berbanding lurus. Ustaz, tapi kalau ini kan di penjelasan Ustaz yang awal-awal dulu Ustaz, kalau misalkan orang terkena diabetes itu kan kadang kadar gulanya lebih tinggi Ustaz. Tapi ada hubungannya sama sisi dari emosional orang. Tadi disebutin tadi. Jadi kalau kita sering marah, mangkal dendam, yang terjadi adalah hormon kortisol. Jadi hormon kortisol naik, tekanan darahnya tinggi, kadar gulanya tinggi. Jadi kalau tekanan darah tinggi itu nanti efeknya adalah ke jantungnya bengkak. Jadi jantungnya bengkak itu dada sebelah kiri sesek, sakit semua. Terus nanti efeknya juga ke stroke Nah, stroke itu nanti penyertanya banyak banget. Terus nanti kalau yang tekanan yang kadar gula tinggi, nanti itu efeknya adalah merantak kemana-mana Jadi kalau istilahnya itu komplikasi. Nah itu makanya kalau dalam podcast minggu yang kemarin sudah saya ingatkan. Jadi kadar gula tinggi itu tidak melulu harus dari pola makan. Jadi bisa jadi makanannya kebanyakan gula, tapi dari emosi yang tidak terkontrol itu bisa mengakibatkan kadar gula naik. Dari apa? Pelepasan dari hormon kortisol. Makanya hati-hati. Jadi hati-hati bagi orang-orangnya apa? Orang-orang yang mengidap kanker. Kanker myomekista tumor itu, makanya kanker myomekista tumor itu adalah gula. Jadi pada saat kita sudah kena penyakit itu kita stres, kita sama dengan ngasih makanannya ke kankernya itu. Jadi tidak harus berapa fisiknya dari gulanya yang fisik yang kita makan, tapi bisa jadi karena faktor stresnya itulah memicu kadar gula kita tinggi. Itu Mas Deni. Masya Allah. Jadi kompleks banget Ustaz ya. Jadi makanya paling gampang adalah kita bermuhasabah diri. Jadi kita berintrospeksi apakah cobaan yang diberikan ke kita itu ujian atau berupa cobaan. Jadi kalau itu berupa ujian kita harus sabar. Kalau itu berupa cobaan ya kita harus mawas diri. Apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Kita perbaiki. Yang jadi masalah orang-orang kadang-kadang tidak memperbaiki diri. Makanya karena pada kesempatan ini sering saya sampaikan bahwa menjadi tua itu pasti. Jadi organ tubuh kita itu semakin lama semakin lemah itu pasti. Jadi apa yang harus dilakukan? Salah satu adalah perilaku, pola makan kita harus dirubah, gitu kan. Yang jadi masalah kadang banyak di orang-orang di lapangan itu yang banyak orang itu yang kadang-kadang sudah tua, pola makannya tidak dirubah. Ada lagi yang sudah tua, tapi emosinya tidak dirubah. Itu bahaya mana Ustaz? Kalau saya katakan dua-duanya bahaya, tapi lebih berbahaya adalah faktor fisikisnya. Psikis emosi tadi. Emosi itu efeknya ini Mas Dani ya, kalau dalam rumah tangga itu tidak ada keberkahan karena faktor sering marah, mangkal, dendam dan sebagainya itu tidak ada keberkahan dan itu nanti efeknya penyakit itu akan muncul. Jadi itu yang efeknya nanti bisa ke anak-anak. Jadi nggak cuma diri kita Jadi kalau emosi itu, mohon maaf, emosi itu kalau kita nggak bisa mengendalikan amarah kita, emosi kita, yang kena dampaknya itu bukan kita doang loh istilahnya keluarga kita, anak-anak
anak-anak kita, suami istri kita. Makanya kalau sering saya sampaikan, kalau sampai ada anak nakal, jangan nyalahkan anak dulu. Coba periksa dulu apakah apakah orang tuanya sudah benar. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi biasanya ada penyebab. Makanya pada podcast minggu kemarin tuh pola cara mendidik anak pun beda Mas Dani. Ada usianya. Jadi kalau saya menyitir dari ini motonya dari Departemen Pendidikan Kebudayaan tutwuri handayani ing madya bangun karso ing ngarsa sung tulodo. Itu dalam banget itu maknanya. Jadi pada saat anak-anak kecil kita memberikan contoh di depan. Itu pendidikan moral Mas, itu pendidikan moral itu tidak didapatkan di sekolah. Ya, yang sering salah kaprahnya adalah bahwa orang tua itu berharap bahwa anaknya disekolahkan itu anaknya menjadi baik. Mungkin baik dari segi akademik tapi kalau moral tidak. Jadi pendidikan moral itu adalah di rumah. Ya, pendidikan di rumah itu dimulai dari mana? Dari kecil kita memberikan contoh ke anak-anak. Jadi kalau kita dari kecil anak-anak kita sudah kita ajari dengan perilaku yang salah, misalkan sering memaki-maki, orang tuanya bertengkar, terus tidak mau sholat, merokok dan sebagainya, itu akan di copy paste. Makanya dicontoh, jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu dilihat anak dan itu akan di copy paste dan akan ditiru persis. Makanya anak-anak itu nggak akan jauh dari orang tuanya, karena apa? Itu dilihat. Ya, itu menjadi perilaku bahwa apa yang dilakukan orang tuanya walaupun itu salah dan itu dianggap benar. Masya Allah. Dan relate Ustaz ya berarti ketika misalkan Ustaz kan ada hipertensi itu bisa menurun ke anak Ustaz ya, kan ada yang seperti itu Ustaz ya. Tapi Ustaz mengatakan bahwa nggak mesti Mas Dani. Kalau misalkan pola hidup dari seorang, misalkan orang tua sama anak itu sangat berbeda dan kita tidak meniru 100% itu bisa. Apakah penyakit turunan bisa dikikis atau tidak nurun? Bisa. Jangan mengcopy paste perilaku orang tua. Nah, itu kan nanti kalau yang bisa mengcopy paste itu biasanya orang-orang sudah mulai bisa berpikir Mas Dani. Itu menginjak yang kedua, itu yang anak Anda mulai akil balik. Jadi kenapa kalau akil balik itu kok berontak? Ya karena dia membandingkan di rumah, pendidikan di rumah dengan pendidikan di luar. Karena kan pergaulannya sudah mulai luas Loh, aku di rumah kok gini, di luar kok gini. Ya, dia akan bandingkan, akan berontak dan dia mencari jati diri. Jadi kalau sudah posisi seperti itu, kita mendidiknya tidak di depan lagi Mas Dani. Kita tidak didiknya doktrin. Kamu harus gini, harus gini. Jadi kalau kecil gitu, kita masih bisa ngomong sama anak-anak, kamu harus gini, harus gini, harus gini. Itu nurut. Tapi setelah akhir balik tidak bisa. Posisi kita adalah nyamping. Jadikan anak-anak sebagai teman. Itu makanya kalau yang ada sekarang kendala kok sudah akil balik, anak-anak masih kecil kok masih nakal, tidak bisa berontak, itu ada tekniknya. Tekniknya adalah pengaruhi alam bawah sadarnya. Jadi cara mengaruhi alam bawahnya gimana? Caranya pada saat tidur, baru pertama kali tidur, bisiki kupingnya. Kupingnya dibisikin. Dengan apa Ustaz? Misalkan anaknya tidak mau sholat, anaknya tidak mau sholat, anaknya tidak mau makan sayur, itu bisikin kupingnya. Pada saat dia tidur pertama kali malam itu, tidur siut gitu, dibisikin. Anak pinter, anak soleh, besok pagi bangun pagi-pagi subuhan ya, besok pagi mulai makan sayuran ya. Itu kalau kita lakukan terus-menerus Madani, bisa berubah. Iya, Masya Allah. Itu waktu yang pertama. Yang kedua, pada saat dia main game. Ya, main game. Pada saat main game itu, kupingnya bisikin dari belakang. Anak pintar, jangan lupa nanti kalau ada azan, sholat ya tepat waktu. Itu waktu main game Ustaz? Seru-serunya itu dibisikin nggak apa-apa? Iya, dibisikin. Itu dia konsentrasi itu alam bawah sadar terpengaruh. Meskipun nggak ngerespon tapi tetap didengarkan. Yang ketiga adalah pada saat dia tergesa-gesa mau berangkat sekolah. Berangkat sekolah tergesa-gesa, anak pintar, jangan tergesa-gesa. Nanti jangan lupa kalau udah nyampe rumah sekolah, nanti jangan lupa sholatnya tepat waktu. Jadi seperti itu Mas Idrani. Doa-doa yang baik Ustaz. Makanya kadang-kadang gini orang menasehati tapi dirinya sendiri tidak benar. Itu makanya biasanya anak harus gak pinter ya. Itu ya. Kedua gini kita nyuruh anak kita sholat, tapi orang tuanya tidak sholat. Gimana? Kadang-kadang orang tua kita menyuruh anak-anak kita berhenti rokok, nggak boleh rokok, tapi berhenti rokok. Jadi makanya kalau kita mau menasihati orang, benerin dulu diri kita.
Ya, makanya kemarin pada podcast sebelumnya kan sudah banyak tanya nggih, kenapa kok suami menasihati istri suami itu kok susah itu kan? Iya, karena apa? Karena apa yang menyentil egonya laki-laki. Karena sudah tahu karakternya suaminya. Nah, biasanya kalau udah tahu karakter suaminya, itu yang menasihatinya biasanya istrinya itu biasanya makso kudu berubah. Padahal untuk merubah suatu karakter tabiat itu tidak bisa semudah telapak tangan, Mas Dani. Membalik telapak tangan, gitu. Makanya sering saya sampaikan bahwa menyatir pada peribahasa Jawa, nek watuk iso diobati, nek watak digawa mati. Jadi kalau kita mau merubah karakter seseorang, jangan diri kita yang belum baik, jangan nasihatin orang. Mintalah orang yang memang berpengaruh atau memang disegani. Itu seperti itu. Tapi intinya jangan makso. Kalau kita makso, itu kembali lagi nanti kalau nggak dituruti, ngambek, marah, mangkel lagi kan. Kalau watu bisa diobat itu obatnya di depan Ustaz. Kalau batu biasa bisa diobat, kalau watak enggak bisa. Makanya itu berhubungan dengan penyakit. Makanya kalau udah bicara tentang penyakit, kenapa kok obatnya sama, tapi kok kesembuhannya beda. Makanya saya sering ngomong, kesembuhan itu miliknya Allah. Yang kedua adalah yang bisa nyembuhin siapa? Pasien sendiri. Jadi kalau tanya, Ustaz ini bisa nyembuhin? Enggak bisa. Saya cuma bisa ngajari kesembuhan. Tapi saya nyembuhkan adalah Allah dan pasien sendiri. Karena tiap pasien itu beda-beda karakter nih, Mas. Ada yang tambeng, ada yang mudah dinasihati, itu kan. Tapi kalau dari pasiennya Ustaz kebanyakan gimana Ustaz? Biasanya kalau saya saya kan gini ya. Beda Ustaz edukasinya. Beda. Jadi kalau saya mengedukasi, kalau mengedukasi pasien itu saya jelaskan teorinya. Saya jelaskan teorinya, akibatnya. Jadi nggak sekedar menjelaskan, tapi ada teorinya, ada ilmunya. Kita nyisipkan tentang hadisnya Rasulullah, tentang nyisipkan Al-Qur'an, tentang teori Tibun Nabawi, tentang teori modern. Kita sisipkan ini efeknya bla 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 bla. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berubah, ini efeknya ya. Kita cuma memberikan opsional, Mas. Jadi kita menyampaikan aja. Kalau dia karena beliau sudah orang yang punya otak, pasti berpikir, ya kan. Jadi makanya kalau udah diajari seperti itu, kok enggak berubah, ya sudah, itu adalah pilihan. Makanya sering saya sampaikan adalah menjadi tua itu adalah pilihan. Menjadi tua itu pasti. Menjadi sehat itu pilihan. Menjadi tua itu pasti. Menjadi bijak itu adalah pilihan. Jadi bagi mitra muslim yang sekarang kok masih marah-marah, berarti dia terjebak pada masa lalu, tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa menyelesaikan masalah secara sabar. Jadi dengan cara apa? Dengan cara dia marah itu, nanti efeknya apa? Efeknya yang dengarkan biasanya kupingnya panas. Itu kan, kalau kupingnya panas biasanya nanti perang. Kalau udah perang, nanti rumah tangganya tidak sakinah, tidak warahmah, tidak mawadah. Yang terjadi apa? Itu dilihat anak-anak. Jadi kalau udah dilihat anak-anak, itu nanti anak akan copy paste dan itu akan diturunkan pada anak cucunya lagi. Jadi kadernya seperti itu. Jadi makanya itu tadi yang kedua. Yang selanjutnya pada saat anak-anak sudah mulai remaja, posisi kita tidak di depan, tidak doktrin lagi, tidak nyuruh-nyuruh lagi, tapi kita ke samping memberikan pendampingan, jadikan dia teman. Kalau kita menjadikan dia teman, yang terjadi adalah semua masalah akan dicurhatkan semua kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya memang terbuka, pasti akan dia terbuka semua. Tapi kalau orang tuanya memang tertutup, kaku, biasanya anak-anak tidak mau mencari alternatif kalau orang lain. Selanjutnya adalah tutwuri handayani. Jadi pada saat anak-anak sudah mulai besar, sudah dewasa, posisi mendidik kita bukan lagi di samping, tapi di belakang. Kita memberikan dorongan dengan cara apa? Mendoakan. Lah banyak sekarang orang-orang terjebak, anak-anak sudah dewasa dicampuri urusannya, nggak mau, pasti bertengkar lagi. Makanya banyak terjadi mertua bertengkar sama menantu atau sebagainya. Itu yang salah. Jadi Bapak Ibu kalau yang sekarang sudah punya menantu, sudah punya cucu, ayo fokus pada ibadah. Kalau jenengan masih punya suami, fokuslah pada ibadah, merawat suami jenengan.
terjadi bukan pada anak-anak lagi. Kalau jenengan sudah punya cucu, sudah punya anak berkeluarga, kok jenengan masih ngeriwui, itu yang salah. Kalau jenengan ngeriwui itu niatnya untuk kebaikan tidak apa-apa, tapi kalau misalkan niatnya adalah ngeriwui untuk tidak kebaikan, yang terjadi adalah menjadikan itu penyakit. Selain penyakit akan menjadikan dosa bertambah. Itu dulu. Baik. Ya, semakin menarik Mitra Muslim ya. Ini ada yang berkomentar Ustaz ya, ini tibu nabawi kok kemana-mana. Nah, kalau misalkan saya dengarkan dan saya simpulkan Mitra Muslim, memang tibu nabawi itu Ustaz bukan hanya memberikan saran obat saja Ustaz ya, tapi dilihat dari psikologisnya, kemudian kebiasaannya, termasuk ada penanaman pendidikan tadi dimasuk dalam kategori parenting tadi, insya Allah. Kita lanjutkan nanti Ustaz, kita bacakan komentar dari TikTok juga, dari Mitra Muslim yang sudah banyak dari awal tadi. Ada siapa yang menyapa di malam hari ini? Ada Kalam Cinta, Masya Allah. Ini kalamnya apa ya? Cinta ya, membuat cinta. Mbak Kartika juga terima kasih. Ada juga Ibu Mei berkomentar kalau dari TikTok di siaran malam hari ini, suara Muslim selalu di hati. Kalau anaknya telat sholatnya gimana Ustadz? Ya sudah dinasihati tetap saja begitu. Nanti Ustadz di komentarinya. Kemudian ada akun Halimah Sa'dia yang ada di TikTok menyampaikan salam saja. Mbak Kartika, alhamdulillah saya nggak pernah bertengkar sama ibu mertua. Saya malah disayang banget sama ibu mertua. Oke. Baik, makasih Mbak Kartika dan Mitra Muslim. Nanti kami akan bacakan di komentar TikTok Radio Suara Muslim selepas pada warna berikut ini. Kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Bagian yang kelima, Mitra Muslim jengkel, melemahkan paru-paru. Ada komentar Ustadz dari TikTok Suara Muslim. Ibu Ani juga terima kasih menyapa bergabung ya di malam hari ini. Ada juga siapa tadi ya, komentarnya kok hilang ini Mitra Muslim ya. Nanti bisa untuk berkomentar di malam hari ini di live TikToknya Radio Suara Muslim. Pertanyaan Ustadz sambil juga nanti menunggu ada sapaan juga dari Mitra Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bu Mariam dari Jember? Alhamdulillah, Mas Dani sehat. Mas Dani sendiri gimana? Sehat, insya Allah dan juga penuh semangat insya Allah. Oh iya, penuh semangat Mas Dani. Oke, silakan Ibu Mariam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini temanya kok menarik Ustadz. Gimana? Iya. Iya. Begini Ustadz, apakah karakter itu apakah bisa berubah Ustadz? Misalnya karakternya sejak dulu keras hati, katanya orang-orang itu kalau sudah usia 40 ke atas itu karakter tidak bisa berubah katanya Ustadz. Ya. Yang kedua Ustadz, kalau misal ya ada orang kena urat kejepit itu gimana solusinya Ustadz? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga Ustadz sama Mas Dani sehat selalu. Sama-sama Bu Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariam dari Jember. Ustadz, karakter apakah bisa dirubah? Yang kedua saraf kejepit. Bisa Ibu. Innamal a'malu binniyat, semua kembali pada niat ya. Jadi kalau sering saya sampaikan bahwa permenyakit itu berbanding lurus dengan sifat pasien. Jadi kalau sudah tahu sakitnya apa karakter penyakitnya apa, karakter sifatnya apa, nanti dampak terhadap penyakitnya apa, berarti kan udah tahu kan. Jadi kalau udah tahu kan mau berubah apa enggak gitu kan. Jadi kalau misalkan sudah tahu ilmunya, kalau misalkan sakit A gitu karakternya A, itu nanti efeknya penyakit A. Kalau penyakit karakternya B, nanti efeknya penyakitnya adalah B. Berarti kan udah tahu. Jadi penyakit itu berbanding lurus dengan sifat pasien. Kalau sudah tahu sifat-sifat yang jelek itu tidak membawa kebaikan bagi kesehatan kita, ya sifatnya dirubah. Jadi di situ. Jadi kalau Ibu bisa, sebenarnya bisa Bu, tapi kembali lagi pada ini orangnya. Kalau orangnya memang sering dengarkan kajian, sering bergaul dan itu sering dengarkan dapat ilmu-ilmu baru, seharusnya berubah. Tapi kadang-kadang ada orang yang semakin tua, kadang-kadang semakin tidak mau berubah, ada. Yaitu kembali lagi. Jadi itu adalah tadi saya sampaikan bahwa menjadi tua itu pasti, menjadi bijak atau menjadi sehat itu adalah pilihan. Jadi kalau misalkan ada seperti itu Bu, sering-sering suruh dengarkan Radio Suara Muslim, nanti biar tahu kalau orang sering marah itu efeknya apa, kalau orang sakit cemas itu efeknya apa. Nanti biar nanti dia orang yang seperti itu nanti biar mikir, oh saya sakit ini karena perilaku saya gini. Saya punya cerita Bu, punya cerita. Mungkin pernah saya sampaikan beberapa podcast yang lalu. Saya ada pasien Bu, usianya 63 waktu itu 63, perempuannya, yang laki-lakinya itu umur 65. Jadi bapaknya ini sudah pikun. Jadi ke ibunya ini, bapaknya laki-laki 65 itu pikun, ibunya ini yang umur 63 itu sakitnya dua. Kakinya ini ya, istilahnya dengkulnya itu sakit, itu pengeroposan, jadi osteoporosis, osteoartritis, itu sama saraf kejepit Bu, pinggul sebelah, kalau saraf kejepit itu adalah pinggang sebelah kiri, itu yang sakit, itu biasanya rasanya nyeri-nyeri, kayak ditusuk sama ini Mas, kayak ditusuk sama jarum gitu, wah sakitnya banget ya. Nah itu sakitnya dua. Waktu itu sebelum kenal kami pengobatan beliau itu pakai fisioterapi. Pakai fisioterapi itu sekali datang Mas 750. Ya Allah, mahal loh Ustaz. Mahal. Jadi jangan dipikir murah. Paling murah 200 Mas. Iya ya Allah. Itu sekali terapi loh ya. Itu belum tentu sembuh. Biasanya 2-3 kali atau 4 kali lah. 4 kali sudah dapat 1 ekor domba. Baik. Silakan Ustaz. Itu. Jadi waktu itu kebetulan dokter yang menangani beliau yang fisioterapi itu meninggal, jadi beliau cari alternatif lain. Kebetulan waktu saya sempat masang iklan, beliau menghubungi kami.
hubungi kami. Jadi waktu itu kami terapinya di waktu itu cuman di FAS tuh kan nggak salah, di Mas Rumawon. Di antara terapi itu kami ajak ngomong-ngomong beliaunya, barulah ketemu penyakitnya. Oke. Penyakitnya apa? Marah ke suaminya, Marah ke mangkel ke suami. suaminya. Ya itu saya bilang, ya itu Bu penyakitnya. Terus, Itu penyakitnya yang Ibu, yang kenapa Ibu sakit seperti itu? Sakitnya pengeroposan tulang, osteoporosis artritis, saraf kecepit. Ya karena Ibu marah, mangkel yang dipendam ke suami, itu menjadikan penyakit. Coba Ibu rubah, nanti akan sembuh. Itu dirubah Mas, seminggu sembuh tanpa obat. Jadi itu. Tapi berarti kalau ini ya seperti itu bisa hampir dipastikan atau ada case-case tertentu, Ustaz? Jadi kadang-kadang ya itu kadang-kadang ketegangan ya. Jadi karena marah, emosi yang dipendam itu menjadi ketegangan, menjadilah penyakit. Itu saya bilang gini, Ibu kalau marah dapat penyakit, dapat dosa. Tapi kalau Ibu lillahi ta'ala merawat Bapak, Ibu dapat sehat, dapat pahala. Sekarang pertanyaannya, Bapak kan sudah pikun, kenapa masih dimarahi? Orang sudah pikun kan udah nggak bisa diajak ngomong, maksudnya cara berpikirnya udah nggak waras nih. Kenapa Ibu masih mangkal? Sudah, Ibu jangan mikirkan Bapak. Sekarang tanggung jawab Ibu sebagai seorang istri ke Bapak itu apa? Siapin aja, lillahi ta'ala. Jadi Ibu nggak usah mikir Bapak kok gini-gini, nggak usah dipikir karena Bapak sudah pikun, diajak ngomong udah nggak nyambung. Jadi sekarang kebutuhannya Bapak dipenuhi, disiapkan semua. Ibu lillahi ta'ala sebagai seorang istri menyiapkan keperluan Bapak, insya Allah sembuh. Itu dilakukan Mas, lillahi ta'ala, 1 minggu sembuh tanpa obat. Masya Allah. Jadi yang terapi-terapi yang sebelumnya itu bisa dikatakan nggak ada artinya, Ustaz. Nggak ada artinya. Makanya kan gini ya, makanya tadi menarik ada komentar ini kok Tribun Nabawiyah kok ke parenting, ke psikolog gitu Ustaz ya. Gimana Ustaz itu? Jadi Ibu nggih, jadi Bapak Ibu tadi itu yang tanya itu. Ibu nggih, jadi Tribun Nabawiyah itu Tribun Nabawiyah holistic care itu fokus pada penyebab Ibu. Bukan pada penyakit. Jadi kalau jenengan sakit aja ngobati penyakit ke dokter mawon atau ke medis. Jadi kita ada 2 pengobatan secara medis atau secara holistik. Jadi kalau medis itu fokus pada penyakitnya jenengan apa? Datang ke dokter, jenengan di kelas langsung diobati. Itu dokter. Kalau di kami holistik adalah kami fokus pada penyebab. Jadi penyakit itu ada penyebabnya apa? Itu yang diperbaiki. Jadi kalau penyebabnya diperbaiki, secara otomatis nanti penyakitnya akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau penyakitnya aja yang diobati, belum tentu nanti sembuh. Bisa suatu saat akan kambuh lagi, itu bedanya. Jadi kalau medis itu fokus pada penyakit, tapi kalau holistik fokus pada penyebabnya penyakit. Penyebabnya penyakit apa? Penyebabnya ada 2, bisa jadi karena faktor fisik atau faktor psikis. Nah, itu di Bunabai dua-duanya dijalankan semua. Jadi pertama kita coba secara fisik dulu, kalau memang tidak semua sudah benar, semua sesuai nggak ada yang kendala, baru kita menginjak pada faktor psikis. Faktor kejiwaannya. Jadi apa hubungannya? Berbanding lurus. Itu. Jadi Ibu tadi yang mungkin kalau ini kok melebar kemana-mana ya itu. Betul. Memang masih satu lingkup Ustaz ternyata. Satu lingkup semuanya. Makasih. Ada Ibu Diah dari Lawang Ustaz juga yang dari TikTok juga terima kasih. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen cerita Ustaz. Ada keluarga masih banyak saudara, dia baru selalu marah, dia ada hentinya, salah sedikit marah. Kalau marah itu nggak tanggung-tanggung, mulai isya sampai subuh dia itu bekah. Ya Allah. Dan yang mendengarkan, maksudnya yang dekat itu sampai memendam, diam, nggak bisa ngelawan. Akhirnya dia kena serangan ginjal. Nah, orang yang selalu marah itu kira-kira apa ya, bisa keserang penyakit yang lain Ustaz. Mohon solusinya atau alasannya Ustaz. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudia dari Malang Ustaz. Jadi itu jadi efeknya banyak, apalagi itu ginjal Jadi kalau udah ginjal itu adalah salah satu organ yang memegang peranan penting dalam tubuh kita. Fungsinya dia adalah untuk membuang sisa metabolisme, darah-darah kotor itu dibuang lewat urin. Jadi kalau ginjalnya itu sudah bermasalah,
yang terjadi adalah nanti adalah asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, Mas Dani. Itu nanti efeknya apa? Nyeri di badan semua, tidak enak. Jadi makanya kalau pada podcast sebelumnya adalah kalau sudah kena ginjalnya coba dicek, nanti cek. Ini kita bicara tentang fisik dulu, iya. Nah, kalau udah kena fisiknya, kalau udah kena ginjalnya, coba dicek dulu ginjalnya sudah masuk kategori berapa. Nanti caranya adalah masukkan rumus EGFR, nama rumusnya adalah 140 kalau perempuan tadi 140 kali usianya kali berat badan dikalikan 0,85 dibagi 72 kali kadar kreatinin. Bisa digerakkan sedikit, Ustaz. Nah. Sudah? Nggih, sampun. Sudah. Belum, masih marah, Ustaz. Nggih, sudah. Sudah. Makasih, Ustaz. Jadi kalau sudah kena ginjalnya, nanti secepatnya cek kadar kreatinin di laboratorium. Kembali lagi, Ustaz, kayaknya, Ustaz. Dimulai lagi. Mboten, Ustaz. Maksudnya kabelnya, Ustaz, di Nah, sampun. Jadi kalau tadi sudah kena ginjalnya, secepatnya cek ke laboratorium kadar kreatininnya, kadar kreatininnya sama berat badannya ditimbang, dimasukkan rumus GFR. Jadi kalau sudah masuk stadium 3, kalau hasilnya 90 itu normal. Kalau hasilnya adalah 60 sampai 89 itu adalah stadium 1, stadium 2 itu masuk kategori rusak ringan. Kalau hasilnya 30 sampai 59 masuk kategori sedang. Kalau di bawah 29 sampai 15 masuk kategori rusak berat. Kalau hasilnya EGFR-nya adalah di bawah 15 itu sudah masuk gagal ginjal. Jadi secara fisik, Bu, pertama memang kalau gini kalau secara fisiknya memang harus dicek dulu kadar kreatinnya berapa, fungsi ginjal tinggal berapa. Nanti secara yang fisikisnya yang tadi marah-marah, memang itu harus dicarikan atau ada orang yang menasihati. Ada orang khusus, maksudnya orang yang memang benar-benar disegani untuk menasihati beliau gitu. Karena kalau terus-terusan seperti itu nanti tambah parah karena nanti kadar hormon kortisolnya semakin tambah parah kan, kadar gulanya naik, tekanan darah. Nanti kalau tekanan darah naik nanti efeknya adalah stroke sama jantung. Langsung Ustaz berarti. Iya, jadi efeknya merambatnya kemana-mana, Mas. Jadi makanya di situ jadi kalau yang makanya kenapa kalau bisa bukan bisa kepala rumah tangga itulah laki-laki. Jadi kalau bisa, memang laki-laki, Ustaz. Iya, kepala. Tapi kebanyakan dalam rumah tangga kan kadang-kadang perempuan ada yang dominan, Mas. Gitu, Ustaz. Jadi makanya kalau sebagus apapun, kalau kita sudah masuk dalam satu keluarga, perempuan yang punya kedudukan tinggi atau memiliki posisi tinggi, sebisa mungkin kalau jenengan dalam rumah tangga jenengan adalah mengabdi pada suami. Jadi setelah yang sudah menikah, ini ilmu bagi yang sudah menikah. Setelah jenengan menikah, tanggung jawab sebenarnya adalah diberikan ke suami. Jadi surganya seorang istri di siapa? Di suami, ridhonya suami. Jadi kalau jenengan sekarang yang sakit-sakitan, yang perempuan kok sakit-sakitan, bisa jadi jenengan sering marah-marah, jenengan zalim pada suami jenengan. Itu bisa jadi, Mas. Tadi pada yang sebelumnya sudah saya sebutin kasusnya, bisa jadi yang sekarang sakit-sakitan kok tidak sembuh-sembuh, bisa jadi jenengan zalim pada suami jenengan. Padahal kunci surga itu adalah di seorang suami. Ridhonya seorang suami adalah kunci surganya seorang istri. Tugas jenengan apa di dalam rumah tangga? Mengabdi pada suami. Jadi kalau jenengan semarah-marah suami yang tidak terkontrol, tidak bisa menempatkan diri jenengan pada tempatnya, yang terjadi penyakit akan beruntun menghampiri jenengan. Tinggal nunggu waktu. Baik, terima kasih Mitra Muslim. Sapaan-sapaan. Ini gimana ya cara lihat yang nonton ini siapa saja ini? Terima kasih yang sudah bergabung. Ada dari TikTok ini saja, ada Pak Joli atau Abang Joli ya, terima kasih. Ada juga Jawa Studio juga terima kasih. Tadi ada ada akun Rara, terima kasih juga. Ada juga Ibu Mei, ada juga akun siapa ini ya? Mitra Muslim juga yang bergabung ya. Oke, nanti kita akan sapa-sapa di live TikTok. Insya Allah pada sesi yang akhir nanti, insya Allah termasuk bisa nanti sambung Mitra Muslim via suara ya. Selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali.
mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Terakhir Mitra Muslim di malam hari ini masih bersama guru kita ada Ustadz Ahmad Nidhom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Dan malam hari ini Mitra Muslim kita juga live di TikTok Radio Suara Muslim. Terima kasih yang sudah menyapa di kesempatan malam hari ini. Yang mungkin terlewat ya, tadi kami untuk sapanya ada akun Ummu Hinaya juga, terima kasih juga Mitra Muslim yang mungkin terlewat ya saya sapa di malam hari ini. Bisa sambung Mitra Muslim di malam hari ini, mungkin satu cukup Ustaz nggih, satu sambungan lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Di Madura. Oh, di Madura, alhamdulillah nggih. Bu Ida Ustaz nggih. Silakan Ibu. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini Ustaz. Gimana Ustaz caranya kita membisikin anak itu? Dan kapan saja yang tadi Ustaz sebutkan itu? Soalnya saya tuh punya putri ya Ustaz, yang usianya itu 8 tahun. Oke. Paling susah Ustaz kalau disuruh makan. Makannya itu kadang itu sehari itu cuma 1 kali Ustaz, malam aja. Itu pun tiap mau makan itu harus dimasakin lagi Ustaz. Nggak pernah mau dengan apa yang sudah ada gitu Ustaz. Jadi akhirnya kan sering sakit perut Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, yang kesimpulan dari penanya tadi Ustaz, yang sebelumnya itu yang suka marah-marah itu, berarti orang suka marah itu ada gangguan ginjal Ustaz. Belum tentu nggih. Terus? Oh. Sudah, itu aja. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida. Oke, Bu Ida.
Beda tadi mungkin di awal belum ini ya ngikutin nggih. Iya. Sedikit lagi jadi bagi mitra muslim yang mungkin punya anak-anak di bawah akhil balik nggih. Jadi yang masih di bawah akhil balik itu kalau misal ada kendala tidak mau makan, tidak mau sholat, sudah mulai merokok, sudah mulai berbohong dan sebagainya, sudah mulai ada perilakunya yang menyimpan dan sebagainya, nggih. Jadi ada tekniknya yang namanya mempengaruhi alam bawah sadar. Jadi tekniknya adalah lakukan hal di bawah ini ya. Ada 3 momentum waktu nggih. Pertama adalah pada saat Anda lagi tidur. Jadi pada saat Anda lagi tidur, pertama tidur ya antara bangun dan tidur ya, tidur yang seliutan itu ya, baru pertama kali tidur itu langsung dekatin, bisikin kupingnya, oh anak pinter, besok makan sayur ya, besok makan nasi ya. Jadi di situ itu lakukan terus menerus Ibu. Jadi lakukan terus menerus, insya Allah biasanya 3 hari 4 hari biasanya sudah ada hasilnya Bu. Itu tanpa kita komando dia akan mau nurutin apa yang kita inginkan. Itu yang pertama, yang waktunya adalah pada saat dia baru tidur itu dibisikin kupingnya. Yang kedua kalinya adalah pada saat dia lagi main game. Jadi pada saat main game dia konsentrasi penuh, kupingnya bisik, anak pintar, jangan lupa nanti makan sayuran. Udah, itu lakukan terus menerus. Itu tidak ini. Jadi jenengan keinginan apa yang jenengan inginkan pada anak-anak tersebut, jenengan bisikan aja. Yang ketiga adalah ada pada saat dia tergesa-gesa berangkat sekolah, itu sama jenengan panggil, nah jangan gesa-gesa, terus bisikin, jangan lupa nanti sholatnya, jangan lupa nanti makannya. Itu momentum 3 itu bisa dicoba dan itu banyak yang sudah berhasil Bu nggih. Dan jangan lupa didoakan nggih, didoakan. Jadi sering saya sampaikan bahwa salah satu doa yang mustajabah adalah doanya seorang ibu. Makanya pesan saya jangan ngomong yang enggak ke anak-anak, karena masa depan anak-anak itu dari apa yang kita ucapkan. Jadi kalau jenengan misalkan kepengen anak jenengan pinter ya, mulai sekarang didoain, selalu diomongin anak pinter, anak soleh. Jadi seperti itu Bu. Jadi kalau jenengan misalkan anak itu selalu dimaki-maki, selalu dijuat, itu masa depannya ya seperti apa yang jenengan hujat itu, apa yang seperti yang jenengan sampaikan itu. Jadi makanya salah satu doa mustajabah adalah doanya seorang ibu. Hati-hati. Jadi kalau anak-anak jenengan kepengen pintar, menjadi anak yang soleh dan soleh sesuai harapan orang tua, mulai sekarang orang tuanya harus menjaga omongannya. Jadi omongan-omongan yang tidak perlu dihilangkan, diganti dengan omongan-omongan yang bermanfaat. Nggih, itu. Terus tadi apa tanya lagi Mas? Tadi apa? Makan, satunya lagi marah Ustaz. Jadi kalau marah Ibu, efeknya adalah hormon kortisol. Jadi kalau yang berhubungan dengan hati itulah biasanya cemas, khawatir. Kalau berhubungan dengan jantung, marah yang tidak terkendali, itu imunitasnya turun. Kalau berhubungan dengan ginjal, itu ketakutan yang berlebih, yang sedangkan paru-paru itu adalah jengkel, kecewa. Jadi itu nanti ujung-ujungnya adalah hormon kortisol. Jadi itu yang membuat semua tubuh kita menjadi tidak sehat. Itu. Kalau ada yang berkomentar Ustaz juga di TikTok Radio Suara Muslim, bagaimana dampaknya jika marahnya tidak verbal? Ini mungkin tadi sudah dibahas Ustaz, apakah juga sama saja Ustaz ketika marahnya cuma diam saja katanya? Jadi kalau marah, makanya kan gini, kalau diam nanti efeknya ke kanker Bu. Jadi makanya kan ada dua kalau marahnya dikeluarkan itu yang dengerin itu kupingnya panas, bertengkar, jadi perang dalam rumah tangga. Ya nanti dilihat anak-anak, anaknya copy paste. Jadi nanti kalau anaknya marah ya karena dia dari rumah diajari seperti itu, gitu kan. Nah nanti kalau dipendam, nah itu nanti kalau dipendam efeknya adalah kanker biasanya. Jadi kalau biasanya kalau berhubungan dengan payudara itu biasanya mangkal dengan ibu, kalau biasanya berhubungan dengan rahim itu biasanya mangkal ke suami. Makanya itu bisa dicegah, bisa dengan cara apa? Kalau kalau yang sudah punya suami istri ya sebenarnya adalah suami istri pada saat berhubungan badan itulah adalah proses untuk mengecek masing-masing. Makanya kan sering saya sampaikan bahwa banyakkan orang-orang itu sakit kankernya sudah stadium 4 dan sebagainya, kadang-kadang suaminya nggak ngerti atau istrinya juga nggak ngerti. Padahal
hal seperti itu sebenarnya bisa dicegah pada saat kita melakukan hubungan suami istri. Itu kan bisa kelihatan, Mas, kelihatan semua. Itu yang banyak terjadi kadang-kadang nggak kelihatan lah. Sekarang yang jadi pertanyaan, kok bisa suaminya nggak tahu dengan istrinya? Diapain aja istrinya nggak bisa tahu itu kan? Atau bisa jadi dia menjalankan kewajiban tidak memberikan nafkah batinnya, tidak berikan secara total, hanya dirinya sendiri yang puas, istrinya nggak puas. Padahal dalam hubungan suami istri itu kepuasan salah istri itu nanti menghasilkan namanya hormon oksitoksin. Hormon oksitoksinnya itu namanya hormon pelukan atau hormon cinta. Itu kalau misalkan perempuan mendapatkan orgasme itu semua beban, stres, marah, stresnya itu hilang, Mas. Kalau hilang, imunitasnya meningkat, jadi sehat. Jadi seperti itu yang ada nggak disadari orang-orang. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya ada banyak komentar Ustaz, termasuk yang dari TikTok Live Suara Muslim. Ada juga beliau menyampaikan juga dari sisi dari anaknya, Ustaz. Mungkin sambil nanti disampaikan kesimpulan, Ustaz. Sebagai anak juga belum tentu sempurna, Ustaz, berbakti kepada orang tua. Tapi apabila ada muncul rasa jengkel, katanya yang bergabung di malam hari dari TikTok, sehingga beliau ini menenangkan, Ustaz, menenangkan hati, berusaha untuk mengajak bicara orang tua, Ustaz. Nah, kadang juga meski kadang tersakiti itu akan tetap itu, Ustaz. Tetap ada jengkelnya tapi dipendam begitu, Ustaz. Itu sebagai nanti kesimpulan. Termasuk Ibu Marso juga terima kasih yang menyapa di malam hari ini, dan juga dari TikTok Radio Suara Muslim. Sebagai kesimpulan juga, Ustaz, di kesempatan kali ini. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, jadi penyakit hati itu efeknya sangat luar biasa. Jadi efeknya bukan sekadar dari fisik tapi adalah sekali. Jadi efeknya itu bukan cuma dari kita sendiri yang merasakan, tapi orang yang lain merasakan. Tadi kalau ada yang terakhir mungkin komentar, dia sudah orang menghadapi orang tuanya sudah sudah diajak bicara, akhirnya beliaunya menjadi dipendam sendiri. Yaitu kadang-kadang banyak yang terjadi seperti itu, Mas. Kalau sudah seperti itu, Bung, karena memang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk merubah karakter itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Karakter itu berhubungan dengan sifat karakter orang itu. Apalagi kalau orangnya sudah tua-tua, itu tambah angel memberitahunya. Jadi kalau sudah seperti itu, jangan pasrahkan pada Allah. Tugas jenengan sebagai anak adalah berbakti. Jadi berbakti pada orang tua, selebihnya jenengan pada pasrah Allah. Jadi penyakit marah, mangkal, dendam itu disingkirkan. Jadi karena kita nggak bisa merubah, karena udah tua-tua gitu kadang-kadang emosinya tidak terkontrol. Terus kadang-kadang yang terjadi adalah orang yang sekelilingnya itu menjadi ketularan toksiknya itu. Jadi yang penting belajar ikhlas, belajar sabar. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang menghadapi seperti itu kok susah, kaku banget, jadi kan sudah pasrah sama Allah aja. Ya Allah, saya sudah berusaha sebagai anak berbakti pada orang tua, selebihnya saya jadikan kami sebagai pribadi yang ikhlas dan sabar. Berikanlah ikhlas yang berlebih, berikan sabar yang berlebih. Jadi semua beban dilepaskan. Kalau beban itu masih jenengan simpan, nanti efek jangka panjangnya adalah terjadi peradangan dalam tubuh. Nanti kalau perilaku pola makannya tidak sehat, menjadikan itu penyakit kanker dan sebagainya. Sedikit mungkin, ambien itu karena apa, Ustaz? Ambien. Ada yang bertanya, singkat mungkin saja. Ambien itu karena akibat perilaku pola perutnya kotor, Mas. Jadi biasanya karena sembelit, jadi karena perutnya kotor, tidak bisa BAB, jadi tidak bisa BAB, akhirnya karena BAB-nya itu keras, nggak ada pelicinnya, yang terjadi pada saat BAB itu ngeden, istilah bahasa Jawa, ngeden itu terjadi mulut dari anusnya itu membengkak. Ada hubungannya sama psikis, Ustaz? Sering marah atau mudah begitu? Bisa jadi, ada. Bisa jadi juga. Jadi kalau secara fisiknya, itu biasanya karena makanannya kurang serat. Makan kurang serat dari mana? Dari sayuran, buah. Kurang itu biasanya. Nanti kalau misalkan dilihat dulu, nanti kalau misalkan tiap hari tidak bisa BAB, perbaiki dengan perbanyak makanan sayur buah, terutama buahnya itu adalah buah pisang sama pepaya. Itu nanti kalau sudah diperbaiki kok masih sakit, nanti fisiknya yang jadi penyebabnya mungkin penyakit psikisnya, misalkan emosi dan sebagainya, itu yang tidak baik dirubah. Baik. Sebelum ke display ke depan, kami juga sapa terima kasih penonton di TikToknya Radio Suara Muslim, Mbak Kartika, kemudian juga ada Iskiazia, ada Sherly juga terima kasih, Ananda Sherly,
ada Bu Dewi, ada Jijau Studio, ada akun Soraya, ada juga Ibu Anis atau Bapak Anis ini atau Kak Anis, dan juga ada 57. Nah, di depan itu apa Ustaz? Mitra Muslim yang dirahmati Allah, kami sediakan pada kesempatan ini kami sediakan obat herbal berupa OBH ini obat-obat untuk herbal untuk yang mengalami sakit sesak napas. Jadi kalau misalkan ada mitra Muslim yang sakit paru-paru, napasnya sesak, bisa follow IG kami, nanti akan kita kirimkan herbalnya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz, nggak terasa 1 jam, kayaknya kurang Ustadz, harusnya 1 jam lebih. Insya Allah nanti Insya Allah sih. Semoga sehat walafiat Ustadz Nidom. Insya Allah Mitra Muslim silakan nanti bisa di follow di TikToknya Ustadz Nidom itu di Tibunda Bayi Holistic Care. Sama Ustadz, Tibunda Bayi Holistic Care semuanya, termasuk TikTok di Radio Suara Muslim. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya Dani Rahmati juga terima kasih Mitra Muslim. Ini mohon maaf belum bisa kita sampaikan satu persatu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan ada juga rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper. Ada Muhammad Azharuddin dan juga malam hari ini di sampingnya Azhar. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu, Suara Muslim, the best religious radio network.